Namanya Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar. Dilihat dari namanya itu adalah nama Batak Toba. Marganya adalah Sianipar. Rupanya, ia bukan orang Batak sembarangan. Dia adalah salah satu prajurit terbaik didikan Kopassus, pasukan elit TNI AD yang namanya mendunia. Saat ini, pangkatnya sudah Brigadir Jenderal alias Jenderal Bintang 1. Jenderal Batak Toba ini sejak tanggal 25 Februari tahun 2022 mengemban amanat sebagai Kepala Staf Divisi Infanteri 1 Kostrad. Sebelumnya dipercaya memangku jabatan Direktur Kerjasama Pertahanan Internasional Ditjen Strahan Kemhan sejak tanggal 27 Juli tahun 2020. Brigjen Batak kelahiran Februari tahun 1972 ini merupakan alumni Akademi Militer 1993. Sederet jabatan pernah dipegangnya antara lain sebagai Pabandia Ops Makopassus dari tahun 2007 sampai 2008. Danyon 13, Grup 1 Kopassus dari tahun 2008 sampai 2009 dan Danse Komando Pusdikpassus dari tahun 2009 sampai 2010. Dari tahun 2010 sampai 2011, Brigjen Binsar Parluhutan Sianipar dipercaya sebagai Dadenma Makopassus. Selanjutnya, masih di Kopassus, ia pernah memegang jabatan sebagai Wasops Danjen Kopassus. Jabatan ini dipegangnya dari tahun 2011 sampai 2012. Setelah itu, menjadi Wadan Grup 1 Kopassus dari 2012 sampai 2013. Lalu, dipromosikan menjadi Dan Grup 1 Kopassus yang dipegangnya dari tahun 2013 sampai 2014. Dari tahun 2014 sampai 2016, Brigjen Binsar Parluhutan Sianipar diberi mandat menjadi Asops Danjen Kopassus. Kemudian menjadi Pamen Kopassus dalam rangka pendidikan di Sesko TNI. Selesai menjalani pendidikan di Sesko TNI, Brigjen Binsar Parluhutan Sianipar mendapat posisi baru sebagai Danmentar Akmil yang dipegangnya dari tahun 2012 sampai 2018. Baru pada tahun 2018, ia dipercaya memegang tongkat komando saat diangkat sebagai Danrem 172, Praja Wirayakti. Jabatan sebagai Danrem 172, Praja Wirayakti dipegangnya sampai tahun 2020. Setelah itu ditarik ke Mabesat sebagai Pamen Denma. Dan di tahun itu juga Brigjen Binsar Parluhutan Sianipar dimutasi ke Kementerian Pertahanan untuk memangku jabatan Dirkesinhan Ditjen Strahan Kemhan. Pada tahun 2019 silam, Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar memerintahkan Dandim 1702, Jayawijaya mendorong maju anak Pegunungan Tengah Papua masuk Akademi Militer. Jonathan mengatakan hingga kini belum ada anak asli Pegunungan yang masuk Akmil. Setahu saya belum ada perwira aktif lulusan Akmil yang dari Pegunungan Tengah. Nanti Dandim perhatikan orang Pegunungan Tengah harus jadi Akmil, katanya. Perwira asal Papua lulusan Akmil memang ada, namun hampir semuanya berasal dari wilayah adat Saireri atau wilayah pesisir Papua. Rata-rata dari wilayah Tanah Tabi, Saireri. Misalnya Pangdam Herman Asaribab, UMP Ramandei, katanya. Pada komunikasi sosial Danrem bersama 200 tamu undangan dari 8 kabupaten yang berlangsung di Jayawijaya. Ia mengatakan sebagian anak yang mengikuti tes penerimaan anggota TNI tidak lolos pada kesehatan dalam. Kita di wilayah Pegunungan Tengah mungkin dia basah jadi sering masalahnya masalah kesehatan bagian dalam. Tetapi banyak juga yang saya toleransi karena saya berupaya wilayah Pegunungan Tengah sebanyak mungkin nanti yang bisa menjadi prajurit TNI, katanya. Dari beberapa kali penerimaan prajurit TNI sejak tahun 2018 telah diakomodir 30-50% anak-anak pegunungan. Itu pun ada dari beberapa daerah yang saya paksa ikut. Di Kabupaten Duga itu saya paksa ada yang ikut. Dari 3-4 orang ada yang lulus, katanya.